Ini ya, jamnya saya mundurkan di jam 12:30 mengingat mulainya kok, jam 11.20 dan 11.20 itu, waktunya sholat. Saya kok nggak nyaman ya, harus memulai berbarengan dengan sholat. Jadi ya sebaiknya kalian sholat dulu, makan siang dulu, baru kita mulai. Asal jangan ketiduran ya. Baik, topik saya seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, ya, bahwa di minggu ke-12, 13, 14, hingga ke-15, kita fokus pada penulisan manuskrip dengan tujuan akhir untuk jurnal. Oke, ini PPT saya. Ini kok penulisannya manuskrip preparation N-nya kok ketinggalan. Baik, ini kebetulan afiliasi saya di teknik mekatronika, akan tetapi pada posisi ini saya di pascasarjana ya, di S2. Selanjutnya ya, persiapan yang apa saja yang harus kita persiapkan pada saat membuat manuskrip ataupun jurnal. Yang pasti harus sudah ada pegangan yang jelas, harus sudah ada konsep, harus sudah ada link benang merah, kalian hendak menulis apa. Ya, buat dulu saja konsepnya. Ya, oke. Judul terutama. Ini secara kebetulan saya mengharapkan kalian untuk di jurnal internasional saja ya. Apabila hendak ke seminar ya nggak apa-apa. Kalau seminar itu kan outputnya proceeding. Sementara kalau ke jurnal kan outputnya itu berupa paper kalian yang dimuat pada jurnal ilmiah. Begitu kan? Hanya saja kalau boleh sih kalian kalau hendak tujuan akhirnya kalian outputnya atau luarannya kalian hendak memasukkan ke proceeding di jurnal di seminar-seminar internasional boleh saja ya. Hanya saja kalian akan beberapa tahapannya ya akan kalian lakukan. Kalau dalam seminar setelah kalian submit manuskrip kalian harus mempersiapkan paper untuk presentasi. Ya, meskipun presentasinya itu nanti akan ada luring ataupun daring, ya. Yes, kalau nggak salah ada yang luring juga, ada yang daring maksud saya ya. Kalau luring kan wajib hadir di tempat, sementara kalau daring kan cukup online, begitu. Nah, selanjutnya pada proceeding apakah ada proses review atau apakah ada proses perbaikan? Ya tetap sama. Hanya sebelum paper kalian di-publish, kalian wajib presentasi. Dan biasanya yang melakukan presentasi di seminar itu adalah mahasiswa ataupun para peneliti yang sedang melakukan penelitian atau sedang melakukan proyek. Nah, dibutuhkan sarana publikasi. Sarana publikasinya ada 2. Pertama, yaitu mulai sosialisasi. Nah, ini yang saya maksudkan, sosialisasi. Bagaimana audiens tahu, publik tahu bahwa Anda sedang menulis topik penelitian ini, yaitu dengan sarana presentasi. Nah, setelah presentasi di tempat, ya, selanjutnya akan ada tahap review terhadap paper Anda. Biasanya ada perbaikan-perbaikan, ya, yang diberikan oleh reviewer pada Anda untuk segera diperbaiki. Nah, setiap tempat seminar ya ataupun jurnal ataupun kampus pasti mempunyai stylistik yang berbeda-beda. Format penulisan yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Format penulisan itu bermacam-macam. Ada APA, ada MLA, Harvard, Chicago, ya, ada IEEE. Secara kebetulan, how lucky we are, ya, kita kebanyakan dari vokasi engineering itu menggunakan format IEEE. Akan tetapi masih banyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para penulis pada manuskrip. Para penulis harus memperhatikan jurnal yang kalian tuju ataupun tempat seminar yang akan kalian bidik itu menggunakan format penulisan apa.
Oke, karena biasanya mahasiswa S2 ini kan, mereka submit-nya pada IEEE ya, maksudnya pada IAS yang ada di kampus kita di PENS ya. Kita punya beberapa ya, kita punya 2 atau 3 itu, publikasi ya. Mungkin kalian bisa lihat dan tolong diperhatikan nanti pada requirements-nya itu menggunakan stylistik penulisan apa. Jangan sampai salah menulis. Kenapa? Kalian akan bekerja 2 kali. Ya, tinggal dibaca dulu, diikuti, lalu baru ditulis. Ya. Right, saya masuk ke slide berikutnya. Oke. Ini slide saya agak panjang, akan tetapi nanti akan saya bagikan. Zayana, saya tolong dibantu ya nanti ya membagikan ke teman-teman setelah perkuliahan ini selesai. Baik, ada beberapa tipikal dari paper. Ini yang saya berikan adalah standar full length paper yang panjang. Ya. This should describe new and carefully confirmed findings, including experimental procedures. A paper of this nature should contain the abstract, keywords, abbreviations, introduction, materials and methods, result, discussions. That is, discussions may contain of result and discussions itself, acknowledgements, reference tables and legends of the features, yeah, and then the standard contains of 15 till 25. Nah, ini paper yang panjang, yang dimana antara 15 sampai 25 halaman. Ya, panjang lebar, ada banyak gambar, ada gambar ya, features-nya, ada tables, ada bermacam ya. Itu. Dan antara 15 sampai 25 itu sudah termasuk reference. Ya, itu biasanya sekitar 5 tahun yang lalu saya masih mendapati banyak paper yang sepanjang ini pada beberapa jurnal ataupun proceeding. Ya. Sebagai reviewer di beberapa jurnal ya, saya masih mendapati para penulis ya, terakhir 5 tahun yang lalu. Ya, terakhir 5 tahun yang lalu sekitar tahun 2015-2016 saya masih memeriksa dengan paper dengan ketebalan pages seperti ini. Ya. Bagaimana dengan akhir-akhir ini? Kecenderungan para penulis saat ini itu mulai mengurangi, mereka lebih banyak menyingkat. Ya, apakah diperbolehkan? Nggak apa-apa, tergantung dari syarat dari para jurnal itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Oh, anyway, bila ada pertanyaan langsung aja saya dipotong ya. Nggak usah nunggu saya selesai. Nunggu saya selesai nanti saya lupa saya ngomong apa hari ini tadi ya. Nggak apa-apa, nanti langsung disampaikan aja. Ini ya dari papernya tadi. Selanjutnya tahap berikutnya adalah typical paper berikutnya adalah short communications antara 6 sampai 12 manuskrip. Nah, kalau yang paper dengan standar antara 12 manuskrip paling banyak atau 10 halaman maksud saya ya. Ini masih ada. Maksudnya saat ini masih kecenderungan para penulis lebih besar di arah ini. That's what I mean. Mereka masih banyak menulis dengan standar penulisan yang panjang seperti ini. Sampai di sini, sampai 10-11 halaman. Begitu. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya untuk kalian membuat tulisan dari bahan yang sama tapi dengan menghasilkan strategi beberapa paper yang berbeda. Itu ada beberapa cara. Oke, later saat ini saya menjelaskan teknik penulisan dulu ya, bagaimana kalian mempersiapkan manuskrip kalian sebelum disubmit di jurnal yang kalian pilih. Ya, tahap berikutnya adalah mini review. Oke, ini mini review ini biasanya hanya this should give an overview of a typical field of interest for a wide spectrum of readers and should contain the abstract, topical sections and subsections, and reference,
Many reviews should be concise and no longer than 12 until 18 manuscripts pages. Nah, perbedaannya antara tipe yang pertama, kedua, dan ketiga ini, apabila yang pertama, saya kembali ke slide saya ya, yang pertama, kalau Anda perhatikan dalam catatan saya, di sini yang tipikal pertama 15-25 without features. Ya, 15-25 itu isinya topik banyak, isinya tulisan, rata-rata tulisan. Tapi bisa yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, isinya biasanya berupa abstract, keywords, abbreviations, introduction, materials, and methods, tapi tanpa features. Lalu featuresnya dimasukkan di mana, Bu? Di ini appendix, lampiran. Appendix itu lampiran. Ya. Sementara tipikal kedua, ya, sekali lagi appendix itu bisa banyak loh ya. Untuk 25 lembar tulisan, itu kalian perhatikan itu appendixnya aja bisa sampai 30, jadi tebal banget begitu. Ya, itu tipikal, yaitu 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya, saya mulai aktif sebagai review mulai tahun 2014-2015 di situ, saya masih mendapati tipikal seperti ini. Tapi akhir-akhir ini menjelang tahun 2019, 2018, 2019 sudah mulai berkurang. Ya, yang kedua, ya kalau kalian perhatikan di sini, it must not exceed 6-12 manuscript pages. Nah, ini 6-12 halaman tapi tanpa gambar. Ya. Oke. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga, lah ini untuk 12-18 ini sudah termasuk semuanya. Ada gambar, ada rumus, ada tables, ada features, ada set graphics, macam-macam itu. Tetapi tidak lebih, yaitu tadi, tidak lebih dari 12-18 halaman. Ini hanya perkiraan aja karena saya dapati antara 12-18 itu di beberapa tulisan terakhir yang saya dapati itu kecenderungan para penulis itu tidak lebih dari halaman tersebut. Ya. Right, beberapa kali tulisan saya, oke. WA masuk. Baik, saya lanjutkan. Format details, manuscript styles. Bagaimana format detailnya? Manuscript should be clearly written in a concise, grammatical, correct English manner. If English is not your first language, please ask an English-speaking colleague to proofread your article prior, to read your article, to submissions, to ensure it is a high standard and confirms to a high level of scientific writing. Maksudnya begini, dalam menulis paper academic writing, apabila kalian, maksudnya di sini not your first language adalah apabila kalian hendak mensubmit tulisan kalian dalam jurnal internasional berbahasa Inggris, jangan hanya mengandalkan Google Translate. Ya. Yang utama adalah yang mengetahui paper kalian itu adalah kalian sendiri. Caranya bagaimana? Dengan memperkaya your acknowledgement, your prior knowledge. Dengan apa? Dengan istilah-istilah yang sudah baku, sudah pakem yang biasa digunakan di engineering. Karena beberapa tulisan atau terminologi ini tidak kalian dapatkan di di Google Translate ataupun di kamus-kamus. Ya. Jadi kunci utamanya adalah kalian harus paham kalian hendak menulis apa. Pahami keywords-nya, pahami kata-kata, pahami beberapa kata yang tidak bisa diubah. Oke. Itu yang harus kalian pahami. Sebagai contoh, mungkin beberapa kata yang ini ya, bridging, kata bridging ataupun kata applied. Kata applied itu di setiap medan mempunyai arti yang berbeda-beda. Ya, setiap bidang studi, setiap bidang keilmuan. Nah, applied yang kalian masukkan, applied apa? Bridging itu apa? Nah, ini harus kalian pahami.
Jadi tidak asal mentranslate dalam bahasa Inggris ataupun mengikuti Google ya. Kalian harus paham sendiri. Untuk bidang ilmu kalian harus paham istilah-istilah yang yang lazim kalian gunakan. Karena beberapa istilah terminologi ini bahasanya sudah baku seluruh dunia sama. Ya? Oke, itu pertama. Kedua adalah coba kalian apabila kalian bukan background kalian dalam berbahasa Inggris, saran saya adalah find a proofreader. Proofreader itu adalah seseorang yang menguasai bahasa tersebut, ya. Tidak semua orang yang bisa berbahasa Inggris itu bisa sebagai proofreader. No. Saya sangkal itu. Kenapa? Karena proofreader harus mempunyai kemampuan untuk memahami tulisan atau bidang-bidang yang akan dia baca atau dia lakukan review. Ya, maka itu biasanya seorang reviewer apabila hendak menjadi seorang reviewer di suatu jurnal, dia akan dimasukkan pada sub bidang masing-masing. Begitu. Dia harus memilih bidang keahliannya apa. Bidang keahliannya sendiri apa dicocokkan dengan jurnalnya. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan tugas seorang proofreader, memahami dan mengerti tulisan yang dia koreksi itu bagaimana. Ya, itu. So you must find for that. Kalau kalian sudah mempunyai, katakan kalian mampu biasa menulis atau kalian sudah biasa melakukan pernah saya dapati ya beberapa mahasiswa saya di S2 itu juga seorang reviewer begitu. Mahasiswa saya di S2 ataupun mahasiswa saya S3 yang di ITS itu mereka ini reviewer di beberapa jurnal. Nah, karena dia bidangnya dan dia juga menguasai bahasa asing tersebut, ya fine, it's okay. It's okay, you can do that. You don't need anybody proof it. But one thing you make sure, suatu hal yang harus kalian yakinkan bahwa tulisan kalian bisa dipahami, dibaca, dan dimengerti oleh pembaca. Pembacanya itu siapa? Orang-orang yang berada atau yang minat di bidang kalian. Ya. Okay, here they are. Arial font style with font size 10 is usually used. The entire manuscript should be typed double-spaced with margins 1 each side. All pages should be numbered consecutively in the new paragraphs. The style of heading and subheading should be as follow yang nanti akan saya berikan kelanjutannya. Nah, untuk yang gambaran saya yang kedua ini hanya beberapa jurnal yang menggunakan seperti ini, tetapi setiap jurnal mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Ya, gitu. Setiap jurnal tidak mempunyai aturan yang sama. Kalian tolong perhatikan untuk yang kedua ini masing-masing jurnal mempunyai aturan yang berbeda-beda. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini lanjutan dari tadi ya. Little details requirements ya. Aduh, ini maaf ya, ini pada title detailsnya tulisannya kok terputus-putus dan tidak pada padahal tadi udah oke, tapi karena saya pindah-pindah dengan menggunakan ini model-model ini, what I can say lah, tiba-tiba dia berubah begini. Okay, the first heading should be left, justified bold and in uppercase letter. The first subheading should be left justified, bold and little case. Subheading ya should be ini sebagai contoh. Ini hanya beberapa contoh yang beberapa aturan-aturan yang diterapkan di beberapa jurnal. Ini kebetulan dipakai oleh jurnal yang saya review ya. Di mana saya sebagai reviewer di sana, ini dia menggunakan aturan-aturan seperti ini. Saya ambil contohnya ini. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Title page. Oke, tadi apa itu title page? The title page should contain the title of paper, running title optional, names and address. Nah, ini pada paper kalian itu harus di depan sendiri itu ya, di atas ya. Itu tertera judul. Ya. Running title optional ya. Nama kalian ya. And address atau addresses. Maksudnya di sini adalah setelah nama di bawah jangan lupa ditulis kalian dari institusi mana, kalian mahasiswa mana di situ. Lalu
beberapa kampus juga, beberapa jurnal itu meminta kalian harus menyertakan email kalian, gitu, ya. Lalu di bawahnya jangan lupa masukkan abstrak. Ya, oke. Jangan lupa submit abstraknya. Gitu. Right, setelah abstrak terakhir jangan lupa keywords. Nah, nanti akan saya berikan catatan kalian kalau menulis abstrak itu berapa kata, keywords itu berapa kata yang appropriate to use as in commonly journal or proofreading. Oh, sorry, not proofreading, but on the proceeding. Oke. Seringkali saya dapati ya mahasiswa menulis abstrak itu justru di awal-awal. Oke. Paper belum dibuat, penelitian belum selesai, abstrak udah dibuat. Ya. Ini namanya ilmu what's that? Bukan abstrak. Ini kalian sedang mengarang. Ya. Abstrak sebenarnya ya dibuat setelah penelitian selesai. Ya, setelah proyek sudah kalian selesaikan, setelah sudah ada hasil, setelah sudah ada kesimpulan, maka baru bisa dibuat abstrak. Karena abstrak intinya adalah menjelaskan garis besar apa yang Anda tulis, ya, topik apa yang Anda tulis sebagai bagian, sebagai bridge atas gap yang kalian dapatkan. Ya. So, the abstract must be brief, informative, and self-explanatory and should be written in the past tense. Itu dia. Kenapa harus ditulis dalam bentuk past tense ya? Karena harus sudah selesai. Ya. Kalau abstrak dibuat di awal-awal, sementara penelitian belum selesai, itu namanya tebak-tebakan. Ya. It must not exceed 250 words in length and should concise summarize all important results of the paper without excessive methodical and experimental details. Tidak lebih dari 250 kata. Oh, ini terlalu banyak malah menurut saya. Saya biasanya 150 kata sampai 200 kata. Ya. Lalu berikutnya adalah abstrak. Itu isinya apa saja sih? Rata-rata mahasiswa bingung memasukkan abstrak itu dengan latar belakang sejarah dan lain sebagainya. No, nggak perlu. Kalau mau bicara mengenai sejarah latar belakang dan lain sebagainya itu bisa baca di introduction paper itu sendiri, bukan di abstrak. Pada abstrak, baris pertama langsung bicara gap apa yang kalian dapatkan pada field yang hendak kalian atau yang pada field yang telah kalian teliti. Kalian mendapati gap apa? Ya, yang kalian dapatkan ini jurangnya apa? Begitu. Ya. The valley itu tadi. Ya. Maka dengan penelitian kalian hendak membuat atau membangun bridge. Kalian membangun bridge sebagai jembatan atas gap kedua, itu tadi, kedua tempat yang menganga lebar itu tadi. Kalian lakukan ini. Kalian lakukan penyambungan dengan membangun bridge, jembatan. Ya, that's the meaning of abstract. Jadi pada baris pertama, kalian juga masukkan aja gap-nya apa. Setelah bicara gap, masukkan, ceritakan di sini kalian membangun apa. Kalian telah membuat apa. Sebagai jembatan atas permasalahan yang kalian dapati. Oke? Lalu, setelah kalian bangun itu tadi, kalian kesimpulannya apa? Atau hasilnya apa dulu? Setelah hasilnya apa, lalu kesimpulannya apa? Apakah alat tersebut, kalau kebetulan di mana di Poltek kalian harus menghasilkan alat,
Maka kalian harus sebutkan alat tersebut ya mampu nggak? Bagaimana apabila pembuatan alat itu gagal? Bagaimana apabila penelitian kalian itu setelah dibuat itu gagal? Apakah bisa kita laporkan dalam tulisan? Bisa, tetap bisa. Ya, ada beberapa jurnal yang memuat hal-hal penelitian yang sifatnya seperti ini. Begitu. Rata-rata yang kalian dapati ya, jurnal-jurnal itu memuat suatu penelitian yang isinya penelitian itu berhasil atau membuat alat itu berhasil atau membuat suatu teori di mana teori itu dapat diterapkan. Tapi ada penelitian ya ataupun jurnal-jurnal yang memuat tulisan yang seperti ini tadi. Alat ini gagal seperti ini. Nah, di sini kita lakukan evaluasi. Ya, nanti di tahapan setelah membuat metodologi pada tahapan hasil ya, di situ kalian mulai mendiskusikan ya, mengapa gagal? Alasannya apa? Constraint apa yang telah kalian hadapi ya? Di situ apa saja. Jadi constraint maksudnya halangan-halangan apa saja ya, itu yang telah kalian hadapi sehingga ini menjadi penghambat ya. Itu yang kalian lakukan. Sehingga kalian perlu melakukan apa sebagai tahapan sehingga penelitian ini suatu saat apabila dilakukan penelitian dengan medan yang sama, dengan field yang sama, diharapkan mungkin akan memberikan hasil yang berbeda. Itu yang harus dilakukan. Ya. Oke. Saya lanjutkan kembali ya pada slide ke-9. Oke. Tadi saya bicara mengenai abstrak ya. Selanjutnya, setelah dimasukkan pada abstrak, setelah dimasukkan hasil, lalu kesimpulannya ya, selesai. Lalu jangan lupa keywords. Keywordsnya nggak usah banyak-banyak. Penelitian terbanyak sekalipun itu 5-7 keywords. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau kalian ada yang sampai 10, 12, 15 itu rombongan kosakata itu. Ya. Dan kuncinya, jangan gunakan judul itu sebagai keywords. Nggak boleh. Bagaimana Bu apabila saya menggunakan judul sebagai keywords? Find another words to describe them. Ya, itu. Jadi, kata kunci tidak boleh judul digunakan sebagai kata kunci. Ya, dari tadi nggak ada yang tanya nih ya. Oke. Selanjutkan ya. Ini kembali setelah itu saya melanjutkan ke introduction pada paper kalian. The introduction should give a concise background and provide the rationale to the presented study. It should provide a clear statement of the problem and should be understandable to colleagues from a broad range of scientific disciplines. Oke, ini maksudnya apa? Begini, pada introduction, oke, ini kalian tergantung mau menulis jenis paper yang bagaimana. Paper yang panjang lebar, yang singkat, atau kayak mini. Kalau paper yang panjang yang 25 lembar halaman itu biasanya itu banyak. Rata-rata ini yang menggunakan menulis ini adalah humaniora ya. Humaniora, pendidikan, lalu paper-paper yang sifatnya jenis penelitian yang membutuhkan kualitatif, di mana membutuhkan data-data yang sangat kompleks untuk mendukung. Rata-rata humaniora itu menggunakan penelitian jenis ini atau penelitian yang medical biology itu banyak sekali. Kalau engineering biasanya yang saya dapat itu mereka atau yang saya dapati pada saat saya mereview itu mereka memilih yang saya sampaikan tadi ya, yang 12 sampai 18 lembar itu tadi, the pages. Okay. Wait a moment.
Yes, excuse me. Saya kembali lagi ya. Oke, pada introduction. Oke, nah ini kalian tergantung penelitian kalian itu yang hendak kalian berikan gambaran itu bagaimana. Gitu ya. Oke. Apakah kita nggak boleh memasukkan latar belakang? Boleh, ya boleh. Tapi tergantung jenis yang akan kalian tulis, yang akan kalian sampaikan itu bagaimana. Saran saya, ya itu yang singkat, jelas, padat aja. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau engineer itu rata-rata yang mereka memilih antara yang 12 sampai 18 halaman. Biasanya singkat, jelas, padat, begitu. Okay, next. Materials and method. This should give detailed and sufficient information of materials and procedures used to allow the experiments to be reproduced. Materials ya, yang harus kalian gunakan ya, harus detail ya, dan informatif. Lalu harus komplit. Begitu maksudnya. Komplit itu yang bagaimana? Ya yang sufficient sesuai dengan bidang penelitian kalian. Ya, singkat, jelas, padat aja. Metodologi. Kalau metodologi itu biasanya saya anak-anak itu kalau mahasiswa saya itu untuk papernya itu memasukkan ini apa? Mereka menggunakan timeline ya, seperti yang digunakan di buku PA-nya itu. Nah, itu bisa mereka menggunakan gambar itu sebelum mereka menjelaskan. Ya. Previously published and procedures and source of laboratory procedures should be cited. Nah, ya ini. Kalau kalian menggunakan ini ya, maksudnya data-data yang kalian dapat dari laboratorium atau kalian dapat dari paper-paper lain ya, harus disebutkan. Caranya bagaimana? Parafrase ya. Kalian harus memparafrase. Information on equipment models, on manufacturer's name and address, including the city, province, or state and country, should be provided. The procedure should be written in the past tense and should consist of paragraphs with individual methods. Oke, saya lanjutkan kembali berikutnya. Ya, hasil. Oke, here they are. Seperti yang saya sampaikan, kalau dalam penelitian yang kalian submit di seminar itu kadang-kadang peneliti belum selesai menulisnya. Peneliti baru menulis sampai pada tahapan mana, sampai pada belum pada titik kesimpulan, baru hasil saja. Ya, oke. This should describe the design of the experiment and obtain result. Oke, hasil itu adalah jawaban dari metodologi yang kalian kerjakan. Ya, jadi belum bisa disimpulkan. Kadang malah pada saat paper ditulis masih sedang dikerjakan. Akan tetapi hasil masih bisa diprediksikan, masih berupa hipotesis kan? Bisa dilakukan. Jawabannya masih berupa hipotesa. Begitu. Akan tetapi belum bisa disimpulkan. Dan bagaimana dengan abstrak? Abstraknya pun masih berupa hanya hasil saja, belum bisa disimpulkan. Ya, pada intinya penelitian ini mengenai apa? Oke, saya lanjutkan kembali ya. About discussion. Oke. Setelah hasil tersebut ada, setelah hasil tersebut tersampaikan ya, maka bisa dilakukan discussion. Discussion itu adalah jabaran. Jadi kalau dalam penelitian humaniora itu biasanya kan rata-rata ya kalau di humaniora itu kan penelitiannya mixed method antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, di mana hasil itu bisa berupa angka pada kuantitatif, lalu dideskripsikan dalam kualitatif. Nah, bentuk deskripsi dalam kualitatif itu tadi, itu yang disebut dengan ini tadi, discussion. Ya, tapi belum bisa disimpulkan. Itu ya, oke. Jadi masih berupa ini tadi, berupa analisis yang didapatkan dari penelitian yang ada.
ya kuantitatif tersebut. The discussion should relate the presented result to those of previous owned or other studies, interpret them, and draw conclusions. It can outline working hypotheses, theories, and applications. Begitu. Ya, ini yang saya maksudkan dengan discussion. Jadi discussion itu masih berbeda dengan conclusion, belum ada. Ya, discussion itu adalah penjabaran dari kuantitatif. Kuantitatif itu apa sih? Angka-angka yang dihasilkan. Saya lanjutkan. Dan conclusion. Oke, kita masuk pada tahapan conclusion. Nah, di sini baru bisa dilakukan ya. Nah, conclusion baru bisa ditarik, baru bisa disimpulkan apabila penelitian sudah selesai. Sudah ada hasil, sudah ada angka, sudah ada bentuk wujud berupa alat kalau kalian membuat alat. Maka kesimpulannya apa? Apakah alat ini bisa difungsikan sebagaimana fungsinya yang kalian prediksikan? Ataukah alat ini masih ya itu tadi gagal? Peneliti yang baik adalah menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Kalau Anda seorang penulis, Anda harus menuliskan yang sebenar-benarnya, tidak boleh berbohong. Iya, kenapa? Karena kita ada ini ya, kita ada range-nya di mana penelitian ini disebut gagal ataukah berhasil. Nggak apa-apa, kecuali kalau bidang kedokteran, itu nggak boleh gagal. Penelitian hasilnya kegagalan harus 0. Kenapa begitu? Karena berhubungan dengan nyawa, nggak boleh nyawa buat latihan, ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan dari Imran. Ya, Imran, bolehkah saya lihat sampel paper? Nah, kan kemarin sudah saya beri tugas untuk mencari paper, Imran. Oke. Dari paper yang kalian dapatkan itu, ini teorinya, saya berikan gambarannya. Gitu, Imran. Ya. Oke, Imran. Ya, coba dilihat. Nanti akan saya titipkan Zayana, ada satu paper mahasiswa saya yang bimbingan saya maksud saya, itu yang kemarin di IAS sempat mendapat predikat tulisan terbaik ya di IAS tahun lalu. Nanti saya kirimkan ke Zayana. Kebetulan ini di PC saya kok nggak ada di ini, ada di mana? Di laptop saya. Soon segera ini berakhir nanti akan saya kirimkan, saya titipkan Zayana. Oke, then. Selanjutkan ya. Nyanyi aja, nggak apa-apa kalau nanti ada pertanyaan. Reference ya. Oke. Reference, penulisan reference harus diperhatikan. Paper yang kalian jurnal. Sama-sama Imran. Nanti referensi yang kalian cantumkan itu format penulisan pada masing-masing jurnal itu berbeda-beda. Seperti penulisan di IEEE itu berbeda dengan penulisan yang menggunakan format Harvard, ada format Chicago, ada format macam-macam itu ya. Begitu. Minggu depan akan saya berikan contoh beberapa format yang digunakan oleh beberapa jurnal. Saya ada formatnya ini APA, MLA, Chicago. Nanti akan saya bawakan ya. Format-format itu tadi akan saya bagikan pada kalian agar ya sekedar referensi buat kalian aja apabila kalian hendak menulis di suatu jurnal dan jurnal tersebut menghendaki kalian menggunakan style penulisan, maka kalian ada gambaran. Ya, saya nggak punya semuanya sih. Saya hanya menyimpan beberapa yang saya gunakan di beberapa jurnal yang saya review, begitu. Itu yang saya simpan ya. Saya akan bagikan, insya Allah. Zayana, kalau saya lupa nanti tolong diingatkan ya, Zayana ya. Oke, ini beberapa referensi ya. Saya berikan contohnya nanti PPT dari ini juga akan saya bagikan. Saya lanjutkan kembali. Nah, tables. Tables should be self-explanatory without reference to the text. Each table should be ini ketentuan-ketentuan tables aja ya, yang dapat kalian ikuti, kalian baca di sini. 16, dan features, lah gambaran features juga, ini poin-poin aja ya, tapi saya yakin saya nggak perlu menjelaskan ini semuanya karena kalian semua sudah terbiasa menulis ya, kalian sudah pernah menulis PA.
Gitu. Ya. Oke, ini bagian ya. Ini slide terakhir saya ya. Pada paper manuscript for journal itu harus terdiri atas judul atau title, abstract, introductions, literature review, related literature ya, and then methods, findings and discussions, conclusions, reference, and appendix. Appendix tidak terbatas, banyak boleh dicantumkan. Begitu kelas. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya? Oke, ya. Bila begitu, akan saya bagikan nanti PPT ini ke kalian, ya. Akan saya bagikan nanti PPT-nya ini ke kalian melalui grup ya. Akan saya bagikan di grup. Lalu untuk contoh paper, iya, saya janjikan ada satu mahasiswa saya yang papernya di IAS itu nanti akan saya submit di ini kalian di WA group ya. Baik, nih Made. Right, apakah ada hal yang mengenai penjelasan saya yang mungkin kurang jelas? Permisi Bu. Baik, ya, silakan. Mohon izin untuk bertanya. Dananjaya, silakan. Iya Bu. Saya mau bertanya, barangkali ada saran mengenai introduction itu, bagaimana kalimat pembuka yang cocok atau yang tepat dan juga kalimat penutup. Karena beberapa paper dari pengalaman waktu PA sepertinya beberapa atau masing-masing penulis itu punya caranya sendiri-sendiri. Yeah, jadi misalkan ada yang di belakang itu lebih ke seperti menunjukkan nanti di bab pertama dia membahas apa, kedua apa. Yeah. Ada juga yang mungkin dengan cara lain. Nah, sebenarnya yang baik itu seperti apa Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Dananjaya. Good questions. Ya, ini ya saya dapati ini. Sebenarnya penulis itu punya style kok. Menulis itu seni. Begitu. Bagaimana introduction yang baik? Saya lebih suka menulis yang singkat, jelas, padat ya. Atau mungkin karena saya banyak berkecimpung di di engineering maksud saya. Jadi tulisan yang singkat, jelas, padat yang langsung pada kuncinya itu buat saya itu lebih efektif. Begitu. Ini pendapat saya pribadi karena sebenarnya masih ada tulisan-tulisan lain yang penulis lebih nyaman itu yaitu tadi yang long pages itu tadi. Mereka menggunakan sampai 25 halaman begitu. Bahkan ada yang lebih, itu baru tulisan aja loh. Belum appendix-nya begitu. Nah, setiap penulis itu bagaimana sih untuk menyampaikan di introduction? Oke. Tulisan di paper itu berbeda dengan di project atau di penelitian, berbeda dengan PA ataupun tesis. Kalau tesis kalian harus benar-benar jelas, harus benar-benar detail. Karena itu bagian dari penelitian kalian, nggak boleh berkurang. Tetapi hal ini bisa sedikit di skip ya, bisa dikurangi untuk di paper. Cukup kalian menjelaskan, ini awalnya katakan ya Anda mau meneliti mengenai contohnya what's that? Curah hujan di kota hujan Bogor. Katakan begitu ya. Curah hujan di kota Bogor. Maka cukup bicara saja mengenai curah hujan itu sendiri yang di Bogor. Nggak perlu menjelaskan panjang lebar sejarah kota Bogor ataupun menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan budaya setempat. No.
Kita bicara saja langsung concise pada topik yang kita bahas, yaitu kita bicara mengenai curah hujan di Kota Bogor itu kaitannya untuk apa? Kalian akan meneliti tentang apa? Begitu. Ya, atau lainnya lagi kalau di ini kebetulan topik mahasiswa saya itu dia lengan buatan ya. Lengan buatan ya itu di kebetulan jurusan mekatronika. Membuat lengan buatan ini sebagai bagian dari biotek ya, lengan robot itu. Nah, difungsikan sebagai apa? Kita nggak usah bicara panjang lebar mengenai bionik atau bicara mengenai yang panjang lebar yang justru yang intinya hanya sebagai penghias. Enggak. Kita bicara aja bahwa pentingnya lengan robot itu untuk apa? Oke, untuk membantu apa? Ya, para disable ya. Untuk disable yang sampai di mana gitu. Lengan robot yang bisa dipasangkan itu sampai di mana dan kepentingannya untuk apa. Begitu saja. Jadi, introduction yang baik menurut saya bila kita bicara langsung concise pada topik yang kita akan bahas. Begitu. Sejarah sedikit boleh, tetapi hanya kaitannya seperti yang tadi untuk lengan robot itu bicara saja lengan saja, jangan bicara mengenai kaki, jangan bicara mengenai humanoid ya. Humanoid itu kan berarti kan ini panjang lebar mulai kepala, kaki, banyak hal. Meskipun semua itu bisa sekarang sudah dialihfungsikan dengan robot, tetapi Anda nggak perlu bicara keseluruhan mengenai humanoid itu tadi. Cukup pada lengan robot itu saja sebagai topik Anda. Lengan robot untuk apa? Untuk membantu apa? Gunanya apa? Di biomedik, di bidang kesehatan untuk apa? Ya. Meskipun bagian-bagian yang lain juga sama pentingnya, sama ininya, sama sangat diperlukan ya dalam dunia medis. Tapi nggak semuanya begitu. Ya. Berikutnya lagi yang tidak kalah penting adalah jangan lupa kalian juga mencantumkan ya, ini kalau untuk di paper kalian boleh kok memasukkan bahwa pada previous studies itu penelitian sebelumnya itu menulis mengenai apa. Yang pernah saya sampaikan di minggu lalu ya, apakah kalian ini melakukan adapt ya atau adopt. Begitu. Kalau adopt itu berarti apa yang ada dicontoh, plek dilaksanakan. Sementara adapt itu meritili ya. what I can say. Mungkin Imran nggak paham. Jadi mengambil apart deh, bagian-bagian, begitu saja. Ya, itu yang harus kalian perlu pahami. Ya, apa yang kalian lakukan ini? Begitu. Ya, kalian lakukan terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya. Begitu. Dan seorang peneliti yang baik harus mencantumkan bahwa ide penulisan ini atau penulisan yang sebelumnya itu pernah dilakukan oleh siapa. Begitu. Kalau kalian melakukan adapt, penelitian sebelumnya itu melakukan bidang apa? Penelitian dia bidang apa? Kalian jelaskan sedikit ya dalam parafrase ya. Kalian jelaskan, jangan lupa juga tulisan ini oleh siapa, tahun berapa. Oke, katakan ada 3 peneliti sebelumnya ya atau engineer sebelumnya yang menulis mengenai tadi contohnya lengan robot ya. Lengan robot itu tadi 3 penulis sebelumnya itu dia fokusnya ke apa? Sama-sama lengan robot tetapi mereka melakukan penelitian yang bagaimana. Nah, sementara kalian melakukan perubahan di apanya. Itu namanya adapt. Ya. Begitu. Itu tetap dimasukkan. Ya. Lalu panjangnya seberapa panjang, seberapa banyak? Untuk panjang dan lebarnya suatu introduction itu tergantung dari bagaimana Anda menjelaskannya untuk di audience ya, untuk pembaca Anda. Kalau di PA kalian, PA Anda ataupun di tesis Anda semuanya ya, untuk tesis terutama, tesis itu kalau nggak salah kalau di tesis yang format yang ada di kita di PENS itu seingat saya sih itu ada introduction lalu ada literature review ya. Ada bab 2-nya berbeda. Nah, kalau di manuskrip untuk jurnal enggak, kalian jadikan satu aja.
Jadi antara teori yang kalian gunakan itu masukkan aja. Gitu. Kecuali kalau mau buat panjang lebar lagi ya, yang 25 halaman itu. Gak apa-apa ya. Bagaimana Dananjaya, apakah jawaban ini tadi yang saya jabarkan cukup menjawab atau ada yang belum terjawab? Saya sampai lupa ini tadi di mana begitu. Terjawab Bu. Oh mungkin ini Gimana? kalau untuk mengakhiri kan biasanya mungkin setelah menjelaskan proses enaknya diakhiri dengan apa? Kalau yang saya alami seperti itu. Oh begitu. Iya. Oke. Dananjaya ini ada dua style. Ada kalau dalam bahasa Inggris ya, dalam paper yang internasional berbahasa Inggris itu memang penulisan introduction itu sebaiknya diakhiri untuk introduction ini di paper itu sebaiknya memberikan pertanyaan. Jadi maksudnya begini, kadang di paper itu untuk research question-nya itu jadi satu dimasukkan di introduction. Begitu. Jadi penutupnya itu berupa pertanyaan yang ada dalam penelitian kalian. Sebenarnya kalimatnya bukan kalimat tanya dia, tetapi itu berupa ini loh, ide research question Anda itu ditaruh di bagian bawah. Lah, itu ada yang seperti itu, Dananjaya. Ya. Jadi tergantung pada jurnalnya tersebut memberikan ketentuan yang bagaimana. Ada pula jurnal yang memberikan syarat penulisan itu ya untuk research question-nya terpisah dari introduction. Lah kalau yang untuk yang terpisah itu di akhir pada introduction cukup Dananjaya kalian semuanya juga ya itu bisa memberikan berupa ini gambaran dari ini Anda penelitian Anda. Gambaran dari proyek kecil Anda ini. Begitu. Lalu penutupnya yang manis bagaimana? Ini seni. Karena setiap penulis mempunyai karakter yang berbeda-beda Dananjaya. Kalau saya lebih suka masuk pertanyaan research question saya itu saya jadikan satu dalam introduction. Ya, maka dalam tulisan saya ini saya membuat membuat pertanyaan atau membuat research question adalah bla bla bla. Titik, udah selesai, langsung saya berpindah ke methods. Itu aja kalau saya. Begitu, ya. Jadi bisa dilihat nanti pada ini jurnalnya, mereka mempunyai persyaratan bagaimana. Dan selanjutnya, bagaimana bisa menutup, bagaimana bisa menulis. Tidak ada cara yang dapat saya berikan selain perbanyak membaca. Minggu kemarin sudah berapa paper kalian baca? Nah itu. Cara membaca sudah saya beritahu kan? Ada 10 paper dalam 1 minggu. Bisa kalian baca. Catatannya begitu. Lalu berikutnya bagaimana bisa membuat introduction yang baik? Nah ini kita kalau Dananjaya tadi sudah mulai detail, ingin membuat tulisan yang baik. So Dananjaya ikuti yang saran saya ya. Pilih jurnal-jurnal yang bereputasi, jurnal yang baik yang ada pada SAGE ya. Ada SAGE atau bisa kalian pilih di ResearchGate. Banyak jurnal-jurnal bagus itu. Nah, coba pilih lagi, disaring lagi dari jurnal-jurnal yang bereputasi, lalu baca satu persatu. 1 minggu cukup 2 introduction. Minggu berikutnya lagi 2 introduction. Saya yakin dalam 1 bulan Dananjaya bisa ada konsep, bisa ada ini kerangka, ya. Bagaimana introduction yang baik itu disajikan pada paper yang Anda tulis. Otomatis, itu akan otomatis. Karena kuncinya cuma satu, ikro. Nggak ada cara lain. Begitu. Mungkin cukup menjawab? Atau ada Baik, lagi yang baik? Terima kasih. Sama-sama. Saya sering kali panjang lebar, kadang pada titik akhirnya, loh tadi pertanyaannya apa ya? Faktor U ini. Oke. Bila ada pertanyaan lagi, silakan. Oh ya, nanti saya akan saya di grup akan saya masukkan ini PPT-nya. Lalu nanti ada satu paper punya satu mahasiswa saya yang di IS. Satu contoh aja ya.
dari saya, nanti akan saya punyanya ini, Rahmat Satria, nanti akan saya masukkan. Dan yang lainnya, baca, ya, tugas kalian hanya membaca. Oke? Begitu. Baik, bila tidak ada pertanyaan, ya, untuk teori saya berikan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa membaca. Ya, sekali lagi kuncinya jangan lupa membaca. Tugas Anda semuanya di jenjang pasca sarjana adalah kalian harus kuat membaca. Tidak ada cara lain membaca, dan membaca. Practice, practice, and practice. Ya. Anyway, saya lupa menyampaikan untuk metodologi untuk project kalian. Jangan lupa menentukan metodologi kalian apa. Ya. Karena itu nanti harus kalian sampaikan di manuskrip kalian. Kalian menggunakan metodologi apa untuk project kalian. Ya. Itu. Baiklah. Bila memang demikian, ya, saya akhiri dulu ya. But you are free to ask questions, or if you want to discuss something, we may make up groups. Kita mungkin bisa membuat grup ya. Kita diskusi panjang, hari apa nanti kita tentukan. Saran saya hari Sabtu Minggu kalau untuk diskusi di luar jam perkuliahan. Karena kalau perkuliahan ini saya dibatasi jam, and I don't like it when I have to discuss something in my teaching session. I don't like it. Saya dibatasi tiba-tiba udah jam sekian, I don't like it. When I have to discuss this way out of my sessions, because freely to ask. Ya, kita bisa diskusi topik yang terkait panjang lebar. Tapi dalam sesi ini bagian saya manuskrip jurnal ya. Ayo kita bicara panjang lebar di sana ya. Right. Terima kasih kelas. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat buat kalian semuanya. Jaga kesehatan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.